Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi, salam kebersamaan, salam kemajemukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya teman-teman, sehat ya? Alhamdulillah, semoga kesehatan yang kita rasakan pada hari ini adalah salah satu bentuk keridhaannya Gusti Allah, sehingga kita bisa berinteraksi pada perkuliahan hari ini, sehingga ada impact positif yang kita harapkan, yaitu sebuah kemanfaatan, baik kemanfaatan individual maupun kemanfaatan sosial yang dapat dirasakan untuk personal maupun sosial. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang ruang lingkup akhlak, ruang lingkup kajian akhlak. Saya kira kalian sudah paham dan sudah memaksimalkan tentang pemahaman tentang kajian akhlak tersebut. Dalam materi kali ini, memahami akhlak mahmudah dan madmumah, besar harapan saya kalian mendapatkan pengalaman belajar. Dalam hal ini kalian bisa mengetahui dan menerapkan akhlak mahmudah dan meninggalkan akhlak madmumah. Dan indikator pencapaian perkuliahan hari ini adalah yaitu ketepatan, kejelasan, dan pemaknaan tentang akhlak mahmudah dan madmumah. Adapun bentuk dan metode pembelajaran, yaitu tanya jawab, ceramah, serta diskusi. Semoga kalian bisa mengikuti dengan nyaman. Oke, lanjut. Teman-teman pasti sudah mengetahui apa itu akhlak mahmudah. Ya, mahmudah itu artinya adalah bagus. Jadi pengertian akhlak mahmudah adalah perilaku dan sifat terpuji menurut ajaran Islam. Artinya di sini akhlak atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak menimbulkan kerusakan baik pada dirinya sendiri maupun orang lain atau alam semesta. Itu adalah salah satu pengertian dari akhlak mahmudah. Adapun beberapa contoh yang kita bisa ketahui dalam akhlak mahmudah itu, yang pertama adalah sabar. Di mana sabar itu memiliki makna kelegoan hati dalam menerima segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, yaitu penerimaan diri seorang hamba atas apa yang menjadi kehendaknya. Yang kedua adalah tawadu. Contoh sifat akhlak mahmudah yang kedua ini adalah dia rendah diri, tetapi bukan merendahkan diri ya. Dalam arti tawadu ini kita tidak menyombongkan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, karena kita sadar bahwa apa yang kita bisa, yang kita miliki, yang kita punya itu adalah dari Gusti Allah. Kita manusia tidak memiliki daya upaya, melainkan semuanya dari Allah. Yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas di sini hampir sama relevan dengan yang namanya sabar, yaitu penerimaan hati seseorang terhadap ketentuan-ketentuan atau ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah digarisbawahi dalam diri manusia itu sendiri. Ikhlas itu letaknya lebih dalam ke hati manusia. Yang seterusnya adalah bersyukur. Bersyukur adalah ungkapan rasa
yang diekspresikan, yang diungkapkan, yang diutarakan oleh seorang hamba atas segala sesuatu yang telah hamba tersebut dapatkan. Bisa dengan wujud syukur itu bisa dengan salah satunya mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, atau terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Rob, atau bisa juga kalian sujud syukur kalau kita yang beragama Islam, atau ekspresi-ekspresi yang mengungkapkan kita sebagai hamba itu berterima kasih terhadap ketetapan Tuhan yang sesuai dengan kehendak kita. Yang seterusnya adalah adil, di mana adil adalah salah satu akhlak mahmudah yang bisa dikatakan mudah tetapi susah. Adil bukan sama rata, tetapi adil bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nih, kalian mempunyai kakak dan adik. Kakak kalian sudah kuliah semester 7, kalian baru SMA, terus adik kalian SD. Ketika konsep adil itu adalah konsepnya sama rata sama rasa, maka ketika dikasih uang saku 5.000 semua, sama rata sama rasa, kira-kira adil nggak? Sedangkan kebutuhan anak SMA pasti lebih besar daripada anak SD. Anak SMA lebih kecil daripada anak yang kuliahan. Artinya dalam hal ini kita menyepakati bahwa adil itu tidak hanya sama rata saja, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan atau manusia itu perlukan. Oke. Yang perlu kalian ketahui, akhlak mahmudah itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Kalau akhlak itu mencerminkan diri kita, ya, yang muncul dari hati kita, contoh hati sabar, tawadu, ikhlas, bersyukur, itu adalah ungkapan-ungkapan ekspresi emosional seorang manusia atas apa-apa yang terjadi pada dirinya. Maka ketika kita bisa mengcover nafsu kita dengan akhlak mahmudah, maka kita akan menjadi pribadi yang berkarakter mulia dan membawa kebaikan dalam kehidupan masyarakat, yang tentunya tidak merusak tatanan masyarakat, tidak memberikan kegaduhan di tengah masyarakat. Bisa dimengerti ya Mas Mbak? Oke. Kalau kita sudah memahami akhlak mahmudah itu seperti apa, kita lanjut pada akhlak madmumah. Nah, madmumah itu elek. Nah, kalau bahasa Brebesnya ya jelek lah ya, elek. Nah, jadi perilaku sifat yang tercela menurut ajaran Islam. Kalau tercela pasti bisa merugikan. Sifatnya adalah merugikan baik diri kita sendiri ataupun orang lain maupun alam semesta. Kok bisa? Iya, karena dengan akhlak madmumah otomatis ada yang namanya efek domino. Ya, efek dominonya bukan positif tetapi negatif. Beda kalau mahmudah. Mahmudah itu efeknya positif. Kalau madmumah kebalikannya. Pernah lah ya kalian dalam hatinya ada misalnya dendam, ya, atau sudah dendam karena kalian diusir sama teman kalian, kalian WA sama teman kalian gak bales, itu kan aduh kenapa gitu kan, dengki, iri gitu kan. Teman kalian dibelikan oleh ayah ibunya laptop yang seri terbaru atau HP terbaru, sedangkan kalian belum bisa, tidak diberikan oleh bapak ibumu laptop atau HP keluaran baru. Itu masuknya adalah iri hati. Secara psikis akan terganggu, mental juga terganggu. Apalagi kalau sudah iri,
terus kita ada actionnya, dendamnya sudah ada actionnya, atau ada fisik, nah itu pasti merugikan. Secara hati saja sudah merugikan, apalagi lisan atau perbuatan, pasti merugikan. Yang ketiga, sombong. Nah, sombong di sini lebih mengarah pada bahwa kita adalah superior di atas semuanya, di atas teman-teman kita. Beda halnya ketika kita niatnya mau mengedukasi atau mau menginspirasi, asalkan ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya ya jangan ya deh ya. Yang keempat adalah kikir, dan yang kelima adalah dusta atau berbohong. Ayo di sini siapa yang sudah berani berbohong sama ibu bapaknya, yang ngakunya bayar semesternya harusnya 3 juta tapi laporan ke abi uminya 4 juta. Ayo di sini siapa, ada nggak? Nah, kalau ada ya harus segera meminta maaf dan bertobat ya. Sudah tahu cara bertobat yang baik dan benar? Nah, kalau belum, ini cara taubat yang baik dan benar: satu, tidak mengulangi lagi dengan kesalahan yang seperti yang lalu. Yang kedua, minimal kita membaca istighfar, memohon ampunan kepada Gusti Allah. Dan kalau kita ada sangkut pautnya dengan sesama manusia, kita harus gentleman, mengakui bahwa kita memiliki kesalahan dengan manusia tersebut. Misalnya nih, kalian tadi contohnya harusnya bayar semesteran 2.500.000, tetapi meminta ke abi itu 5 juta. Nah, itu kan berarti kan kalian sudah berdusta atau berbohong dengan bapak kalian. Selain tidak cukup kalian meminta maaf kepada Gusti Allah atau istighfar saja sebanyak apapun, kalau kalian mempunyai kebohongan atau dosa dengan sesama manusia, istighfarnya sebanyak apapun, tetapi tidak langsung meminta maaf terhadap orang yang kita rugikan, nggak bisa, ya, nggak bakal terampuni. Jadi hati-hati ketika kita memiliki hati pun, kita harus bijak menggunakan kemanfaatan hati kita supaya lebih ke arah yang lebih positif lagi. Ya, intinya kalau akhlak madmumah itu efeknya negatif bagi diri kita maupun orang lain ataupun alam semesta. Merusak alam semesta, misalnya membuang sampah sembarangan, itu pun salah satu cerminan dari akhlak madmumah. Efeknya apa? Ketika kita sudah tahu bahwa madmumah itu tidak baik, pastinya akan merusak hubungan sosial baik individu ataupun sosial dari jalan kebenaran. Di sini bohong akan melahirkan kebohongan lagi, kebohongan melahirkan kebohongan lagi, dan seterusnya. Efeknya ketika sudah ternyata dia bohong, dia iri, dengan dia sombong, rancu, kehidupan sosialnya nggak sehat lagi. Maka kita hati-hati dengan hati kita supaya kita terhindar yang namanya sifat madmumah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman terhindar dari akhlak-akhlak yang madmumah tersebut, dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikan akhlak mahmudah. Baik, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut. Pentingnya akhlak dan mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kok penting? Penting apa enggak sih Pak? Ya jelas penting ya. Karena kita sifatnya adalah sifat makhluk sosial yang tentunya harus berinteraksi dengan interaksi sosial yang kita butuh dengan sesama manusia, manusia dengan lingkungan. Pasti ada interaksi. Ya, misalnya nih, sifat kejujuran. Kenapa penting diaplikasikan di kehidupan sehari-hari?
Ya, karena kejujuran itu kan paling dasar dalam memberi sebuah kepercayaan dalam suatu hubungan. Ya, yang kedua, kesabaran. Kesabaran dalam hal ini adalah kita sabar akan menghadapi ujian yang kita alami. Nah, tentang tantangan hidup, keadaan hidup dengan tenang walaupun kita diuji bertubi-tubi. Yang selanjutnya adalah cara menghindari akhlak madmumah. Setelah kita tahu pembahasan tentang akhlak muda, contohnya seperti apa, kita harus cari cara untuk menghindari akhlak madmumah, yaitu salah satunya adalah menghindari perasaan-perasaan negatif pada diri kita sendiri sehingga dari sifat tersebut ada efek domino yang kita hadirkan dari kita. Yang kedua, berusaha untuk tetap rendah hati, berbagi dan peduli, hadirkan kepedulian kita. Hadirkan kepedulian kita terhadap sesama, terhadap lingkungan. Meskipun kita berbeda agama, berbeda rasa, berbeda ras, maksud saya, berbeda keyakinan, itu jangan hadirkan yang namanya beda kok, jangan ya. Yang selanjutnya adalah kejujuran dalam setiap ucapan dan tindakan. Nah, ini perlu karena ini berkaitan dengan kepercayaan kita terhadap orang lain terhadap diri kita. Nah, ya, bisa dimengerti ya Mas. Kaitannya dengan moderasi beragama itu apa? Salah satunya kita saling bisa menghargai, berperilaku seimbang dan tidak ekstrim dalam beragama, menghormati perbedaan walaupun kita berbeda. Kita harus saling menghargai, menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar etnis, menjadi moderat dalam tindakan dan pemikiran, tidak fanatik atau ekstrim. Dan harus sifat-sifat terpuji itu kalian tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh pilih kasih terhadap apa? Misalnya nih, saya Islam, saya harus peduli sama orang Islam, ya jangan. Saya Jawa, saya harus peduli sama orang Jawa juga, ya jangan. Harus semua universal. Ya. Islam adalah rahmatan lil alamin. Bisa dimengerti ya Mas Baya? Selanjutnya adalah kita yuk bermain reflective question. Nah, permainan pertanyaan berkaitan reflektif. Coba kalian itu di layar kalian ada permainan mencari kata tentang akhlak muda. Nah, itu ada. Kalau kalian teliti itu baik horizontal, vertikal atau miring atau ke bawah, cari kata-kata. Kalau kalian bisa, nanti bisa ada rewardnya pastinya. Oke. Untuk closing statement pada pertemuan kali ini, Cina, Kristen, Batak, Buddha, Konghucu, Islam, apapun agama itu bukanlah minoritas, akan tetapi diversitas Tuhan, di mana Tuhan terlalu kreatif dalam menciptakan manusia yang tidak mungkin hanya satu saja. Oke, tidak hanya satu saja, tetapi permasalahannya bukan itu, yaitu permasalahannya kita adalah terlalu bisa membeda-bedakan. Akan tetapi pikiran kita yang terlalu ruwet untuk melihat kenyataan dalam kehidupan yang majemuk tersebut. Kesiapan kita tidak menerima dalam perbedaan, hilangkan. Kita hidup di dunia berdampingan dengan perbedaan dan kita harus menghargai perbedaan tersebut. Ya, itu pesan saya.
Dan saya yakin kalian pasti makhluk-makhluk Tuhan yang istimewa, di mana kalian bisa menghargai sesama ataupun baik yang sama maupun yang berbeda. Oke, bisa dimengerti? Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup, sebelum tutup saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kalian menyimak video pembelajaran ini. Semoga ada kemanfaatan dan Gusti Allah akan ridho kemanfaatan yang kita harapkan. Senang bertemu kalian dan saya harap kita menjadi manusia yang lebih moderat lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.